بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Salahuddin, Kantor Pajak Direktorat Jenderal Pajak Pusat yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan lindungi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pada siang hari ini akan membahas nama Allah Al-Azim, Maha Agung. Hampir mirip juga dengan Al-Kabir, ya, Maha Besar, ya, Maha Agung. Seringkali ada kesan sama dengan Al-Kabir yang Maha Besar. Al-Azim juga bisa diartikan Maha Besar. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami makna Allah Al-Azim ini, kita akan kasih satu gambaran. Apabila ada hal yang sejenis, tapi ada satu yang lebih unggul dari yang sejenis itu, maka yang lebih unggul tadi azim namanya. Sesuatu yang azim. Ada rumah mewah sama-sama mewah. Nah, rumah yang lebih mewah itu disebut azim. Ada mobil sama-sama mewah, tapi satunya lebih mewah, maka sesuatu yang lebih mewah tadi disebut azim. Sama-sama ulama, satunya ilmunya lebih dalam, lebih banyak, lebih luas, maka ulama yang satu disebut ulama yang azim. Sama-sama punya harta, yang si fulan itu hartanya lebih banyak dari si fulan yang lainnya, maka disebut dia azim di dalam hartanya. Jadi azim itu adanya sesuatu yang sama tetapi yang satunya lebih unggul, maka yang lebih unggul ini disebut azim dalam bahasa Arab. Ada orang tinggi sama-sama tinggi tapi dia lebih tinggi, nah maka azim dia. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-Azim terkait dengan Asmaul Husna? Al-Azim adalah alladzi qad kamula fi azamatihi. Allah yang sempurna di dalam keagungannya. Dia memiliki sifat dan makna
yang mewajibkan pengagungan. Seluruh sifat, seluruh makna yang mengandung keagungan, dia memilikinya. Fala yaqdiru makhluqun ayyuthniya alaihi kama yanbaghi lah. Saking agungnya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Bal huwa kama asna ala nafsihi. Akan tetapi Allah agung sebagaimana Allah mengagungkan dirinya, bukan sebagaimana makhluk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurna keagungannya. Maka seluruh sifat, seluruh makna yang mewajibkan keagungan itu miliknya. Nah, saking agungnya Allah, maka tak ada satupun di antara kita yang bisa mengagungkan Allah. Makanya kalau habis sholat, kita tuh justru istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena pengagungan kita yang sudah kita persembahkan melalui sholat kita, itu pengagungan yang tidak layak dan pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beristighfar. Allah Maha Agung sebagaimana Dia mengagungkan dirinya sendiri. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa makna keagungan bagi Allah itu ada dua. Yang pertama adalah mausufun bikulli sifati kamalin. Walahu min dzalikal kamal akmaluhu wa azamuhu wa awsa'uhu. Kita ketika membahas nama Allah Al-Azim Maha Agung, maka kita harus mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Bahkan sifat-sifat bagi Allah, sifat-sifat kesempurnaan itu adalah paling sempurna, paling luas, paling agung. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh sifat-sifat sempurna itu berarti kita sedang mengagungkan Allah. Karena Maha Agung artinya Dia Maha memiliki sifat-sifat sempurna yang paling sempurna, paling luas, ya, paling indah. Ya, itulah makna Al-Azim. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, ketika kita memahami nama Allah Al-Azim adalah tidak ada yang berhak untuk diagungkan sebagaimana kita mengagungkan Allah. Tidak ada seseorang pun yang berhak kita agungkan dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita, sebagaimana kita mengagungkan Allah. Jadi keagungan Allah itu tidak dimiliki oleh keagungan siapapun di alam semesta ini. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan pengagungan hati kita, pengagungan lisan kita, pengagungan tubuh kita, sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama merinci Al-Azim ini. Kata mereka, Allah Maha Agung di dalam wujudnya. Jadi Allah itu Maha Agung pada zatnya. Allah Maha Agung pada sifatnya. Allah Maha Agung pada seluruh perbuatannya. Nah, bagaimana menjelaskan Maha Agung pada seluruh sifat-sifat Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat penjelasan ulama. Azimun fi wujudihi. Allah Maha Agung di dalam wujudnya. Saya ada, antum ada, langit ada, bumi ada, makhluk ada. Tetapi keberadaan makhluk itu tidak agung. Tidak azim. Kenapa tidak azim? Karena keberadaan makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Dan akan berakhir juga dengan ketiadaan. Maka kalau kita menyadari ini, tak ada yang maha agung kecuali Allah. Tak ada yang maha azim. Ya, sehingga siapapun kita, ketika kita menyadari bahwa keberadaan kita ini diawali dari tiada, akan berakhir dengan tiada, maka tak pantas kita mengagungkan diri kita ini. Karena wujud kita ini juga tidak agung.
Adapun Allah tidak didahului wujudnya oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir juga dengan ketiadaan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan sungguhnya mereka pun akan mati. Maka wujud kita sekali lagi tidak agung. Hanya wujudnya Allah yang azim, yang maha agung. Karena wujud kita ini, sahabat-sahabat sekalian, itu membutuhkan syarat-syarat yang semuanya ternyata bukan di dalam kendali kita. Kita membutuhkan udara untuk hidup. Udara ini tidak kita kuasai. Kita membutuhkan air untuk hidup. Kita membutuhkan makanan. Kita membutuhkan pasangan. Kita membutuhkan anak. Nah, maka kita ini bergantung kepada banyak hal. Makin bergantung kepada banyak hal, maka tidak menunjukkan keagungan. Akan tetapi Allah maha mandiri. Allah tidak membutuhkan yang lain. Maka wujudnya Allah itu zati, mandiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Tempat bergantung, dia tidak bergantung. Allah azim di dalam ilmunya. Manusia diberi ilmu. Allah memiliki ilmu. Tetapi ilmunya kita ini sangat terbatas. Apa yang di luar ruangan kita, apa yang terjadi di jalan raya saat ini, apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di tetangga kita, kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi ilmu Allah mutlak. Wallahu bikulli syai'in alim, dalam surah Al-Hujurat ayat 16. Allah maha tahu, maha mengetahui segala sesuatu. Dia tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang bakal terjadi. Dia mengetahui apa yang belum terjadi. Seandainya telah terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah azim di dalam ilmunya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah azim fi kudratihi. Allah maha agung di dalam kemampuannya. Bila seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, ini penyakit nggak bakal ada obatnya. Ini sudah susah harapan. Karena dokter tidak azim. Akan tetapi ketika seseorang menghadapkan dirinya kepada Allah, meminta kepada Allah, sering terjadi keajaiban. Penyakit yang sudah diponis dokter tidak akan sembuh, berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Allah azim. Allah maha agung di dalam kemampuannya. Kemampuannya tak ada batas. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Allah azim fi qahrihi. Allah maha agung di dalam kekuasaannya. Makanya Allah membuktikan kekuasaannya dengan mendatangkan kematian. Makanya kematian itu bentuk salah satu azimnya Allah, di mana seluruh manusia tunduk pada kematian. Jangankan pada kematian, pada penyakit pun manusia pada tunduk. Kenapa? Karena Allah azim di dalam kekuasaannya. Allah azim fi sultanihi. Allah maha agung di dalam kerajaannya. Biasanya kalau kita punya bawahan, punya anak buah, kita hanya berkuasa kalau jam kantor. Tapi di luar jam kantor kita tidak berkuasa. Tetapi sultannya Allah, kerajaannya Allah terhadap diri kita ini meliputi seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Pankreas kita, jantung kita, aliran darah kita, ya. Seluruh jaringan di dalam tubuh kita ini semuanya Allah yang memiliki kekuasaan. Maka betapa kuasanya Allah. Jadi kalau mungkin kantor itu menguasai gaji kita saja, tetapi kalau Allah menguasai aliran darah kita, denyut jantung kita, lemak di dalam tubuh kita ini, saraf di dalam tubuh kita ini, semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kuasanya Allah, ya. Berarti sedih dan bahagianya kita ada di tangan Allah. Ceria dan cemberutnya kita juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia azim, ya. Dia Maha Agung. Allah azimun fi nafadhi hukmihi. Allah Maha Agung di dalam implementasi hukum. Maksudnya apa? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena Dia azim. Makin azim seseorang, makin apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki, itu yang terlaksana. Lihatlah betapa banyak yang kita inginkan. Dunia yang sekarang ini katanya hebat, tetapi semua dunia ingin segera COVID ini selesai, tapi ternyata COVID sampai sekarang masih ada. Ternyata tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh negara apapun yang disebut azim saat ini. Kenapa? Karena seluruh dokter-dokter dikerahkan untuk menemukan vaksin, untuk menghalau COVID ini. Seluruh ilmuwan di dunia sedang bekerja keras. Tetapi apa yang terjadi? Justru presiden mereka yang terkena COVID. Justru negara maju presidennya terkena COVID. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki oleh manusia ternyata banyak sekali yang tidak terjadi. Kenapa? Karena manusia tidak azim. Tidak disebut azim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala azimun fi nafadhi hukmihi. Allah Maha Agung di dalam apapun yang Dia tetapkan dan Ia kehendaki. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami azim seperti itu, maka tidak pantas kita ini menjadi hamba kecuali menjadi hamba Allah saja. Tidak pantas kita kemudian mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya selain Allah sama dengan kita. Sama-sama kecil, ya. Sama-sama hina, ya, sama-sama kerdil. Hanya Allah satu-satunya Al-Azim yang Maha Agung. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna Al-Azim yang lain, tadi saya sudah menjelaskan Allah azim dalam zatnya, azim dalam sifat-sifatnya, ya. Allah azim dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Di antara makna Al-Azim adalah Al-Azim adalah zat yang tidak mampu dipahami oleh akal. Nah, saking azimnya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Pikiran kita pun juga tidak mampu untuk memahaminya. Ya. Kita hanya menyifati Allah sesuai dengan yang Allah beritahu kepada kita. Saya sering mengibaratkan pikiran kita itu seperti gelas. Ilmu Allah itu seperti lautan. Bagaimana gelas ini bisa memahami lautan? Hanya gelas saja pikiran kita ini. Sementara ilmunya Allah itu adalah samudra lautan yang luas. Nah, maka Allah itu saking agungnya, kita tidak mampu mengenal Allah sebagaimana semestinya Allah. Ya. Kita hanya mengenal sedikit saja tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebatas yang Allah beritahu kepada kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim. Karena Allah Al-Azim, maka Allah itu tidak membutuhkan pengagungan kita. Karena Dia azim, maka Dia tidak membutuhkan pujian kita. Dia tidak membutuhkan sanjungan kita. Karena sanjungan kita, pujian kita kepada Allah, itu tidak berpengaruh pada Allah.
Adapun manusia, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, itu menjadi agung karena diagungkan. Coba aja, orang terkenal sekali gitu. Terkenal sekali. Tiba-tiba media tidak lagi memberitakan. Tiba-tiba dia ditelan bumi. Siapapun itu. Atau orang dipuji-puji oleh manusia. Tiba-tiba berbalik. Kemudian caci maki. Nah, itu berarti keagungan manusia itu terjadi karena ada orang-orang yang mengagungkan. Yang menduga bahwa dia itu agung. Yang menduga orang itu mulia. Namanya juga dugaan. Tiba-tiba berbalik. Ketika dia tahu aibnya, kemudian menjadi sebuah kebencian. Nah, maka manusia itu tidak agung karena dirinya. Tetapi manusia itu agung karena ada orang yang menganggap diri dia agung. Dipuji orang lain. Sementara Allah, dia agung karena zatnya memang maha agung. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya, dalam hadis Sahih Muslim, wahai hambaku, seandainya makhluk yang paling awal sampai akhir, dari bangsa jin maupun manusia, itu memiliki hati seperti hatinya orang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Atau sebaliknya, jika seluruh makhluk yang awal maupun yang akhir, dari jin, dari manusia maupun jin, itu memiliki hati yang paling buruk seperti hatinya Fir'aun, atau seperti hatinya iblis, maka itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang betul-betul agung, ya. Baik kita mengagungkannya ataupun tidak mengagungkannya. Baik kita mengenal Allah ataupun tidak mengenal Allah, baik kita memuji Allah, menyanjung Allah atau tidak menyanjung Allah, Allah tetap maha agung. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan manusia, sekali lagi, keagungan manusia itu tidak bersumber dari dirinya. Makanya bisa lenyap. Tidak diberitakan saja sudah akan redup namanya. Nah, manusia misalkan agung karena harta. Coba cek di rekeningnya. Maka di rekeningnya nanti akan sampai pada satu angka tertentu. Berarti keagungannya terbatas. Tapi kekayaan Allah tak terbatas. Azim Allah di dalam kekayaannya. Oh, si fulan itu kaya. Dulu dia siapa ya sekian tahun yang lalu? Oh, ternyata dia dulu merantau. Oh, dia dulu kontraktor, maksudnya ngontrak. Nggak punya apa-apa dia dulu, ya. Nah, baru kemudian dia tahun sekian, karirnya naik, bisnisnya bagus. Nah, itu berarti manusia itu keagungannya, selain dia ada batas, ada permulaannya. Ya. Ada permulaannya. Dulu karyawan biasa, kemudian dia jadi pimpinan. Dulu prajurit, dia kemudian dia bisa menjadi panglima. Dulu dia bukan siapa-siapa, kemudian menjadi pemimpin. Keagungan manusia itu ada awalnya, sebagaimana suatu saat nanti dia akan berakhir. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keagungan Allah tiada batas. Inilah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar, karena setiap kali Allah bukakan kepada Nabi ini keagungan, dibuka keagungan Allah yang berikutnya, Nabi merasa pengagungan yang sebelumnya Nabi ucapkan untuk Allah itu adalah sebuah kesalahan. Maka Nabi beristighfar. Ketika Allah bukakan lagi keagungan Allah yang berikutnya, Nabi merasa pengagungan beliau yang sebelumnya itu sesuatu yang tidak layak buat Allah. Maka beliau beristighfar. Inilah mengapa di dalam Al-Quran itu seringkali ada ayat-ayat di mana Allah memerintahkan Nabi beristighfar. Wastaghfir li dzambika.
Laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi setiap kali dibukakan keagungan Allah, beliau merasakan keagungan yang sebelumnya Nabi persembahkan untuk Allah tidak pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Azim di dalam Al-Qur'an diantaranya ada di ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada juga di surat Asy-Syura ayat 4 ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Ada di surat Al-Waqi'ah ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ada di surat Al-Haqqah ayat 33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita memahami keaziman Allah? Ya, kita juga kalau baca Quran kan kita bilang shadaqallahul azim. Maha benar Allah ya, Al-Azim. Kenapa? Karena Al-Quran itu nggak ada yang lebih agung dari Quran. Nggak ada yang lebih agung dari Allah. Nah, apa pentingnya sih kita memahami nama Allah Al-Azim ini? Para ulama mengatakan, karena mengimani keberadaan Allah itu tidak prestasi. Jadi kalau Anda meyakini Tuhan itu ada, Allah itu ada, itu tidak bermanfaat. Karena itu bawaan, fitrah. Itu daruratun fitriyah. Bahwa kita meyakini Tuhan itu ada, tak butuh wahyu. Butuh otak saja cukup. Tuhan itu ada. Karena mustahil sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Kan? Otak mengatakan begitu. Maka itu bukan prestasi. Makanya hampir seluruh orang-orang Islam turis lah, turunan Islam, mereka yakin Allah itu ada. Tapi nggak berpengaruh dalam hidup mereka. Mereka sholat enggak, puasa enggak, gitu ya. Kemudian menjalankan ajaran Islam ini enggak. Kenapa? Karena hanya beriman Allah itu ada. Berbeda ketika orang itu beriman Allah itu azim. Tadi azim di dalam wujudnya, azim di dalam kekuasaannya tadi, azim di dalam kerajaannya, azim di dalam kemahaperkasaannya, azim di dalam kehendaknya. Ketika kita memahami keaziman Allah itu, otomatis kita akan ta'zim. Nah, gitu. Makanya ada kata ta'zim. Ya. Ta'zim. Kita akan mengagungkan Allah, gitu. Udah pasti. Karena kita paham dia azim. Dia azim. Otomatis kita akan mentakzimkan Allah. Kalau sekedar beriman Tuhan ada Tuhan, iblis yakin Tuhan itu ada. Kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena aku udah tersesat. Nah, dia memahami Allah itu sebagai Rabb. Ya. Tapi dia tidak memahami Allah sebagai Al-Azim. Iblis juga berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau menciptakan aku. Iblis yakin Allah pencipta. Tapi karena sekedar yakin Allah sebagai pencipta, Allah itu Tuhan, itu tidak memberikan dampak apa-apa. Yang bisa memberikan dampak apa-apa, pengaruh terhadap diri kita itu adalah ketika kita memahami Allah itu azim. Jadi iblis itu tidak mengazimkan Allah. Tidak memahami Allah itu azim. Buktinya apa? Disuruh sujud, enggak sujud. Beda dengan malaikat. Sujud, dia ta'zim kepada Allah. Azim, Allah azim. Maka dia takut. Ketika Allah berbicara tentang ahli neraka, misalkan di surah Al-Haqqah,
ayat 30 sampai 33 itu. Mari kita perhatikan. Kata Allah kepada ahli neraka, "Khudzuhu faghulluh." Seret mereka, masukkan ke dalam neraka. Tsummal jahima sallu, masukkan mereka ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belenggulah mereka dengan rantai sepanjang 70 hasta. Seret mereka. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa mereka dirantai dengan 70 hasta itu? Perhatikan jawabannya di ayat 33 itu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Al-Azim. Sehingga mereka berani maksiat, berani berbuat dosa, berani durhaka kepada Allah, berani menentang Allah karena tidak mengenal azimnya Allah. Kalau mereka mengenal azimnya Allah, niscaya mereka tidak akan berbuat maksiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa buahnya? Ya. Ketika kita sudah mengenal nama Allah Al-Azim, buahnya adalah idza ra'aita 'azamatallah talashat 'azamatu nafsika. Apabila engkau telah mengenal keagungan Allah, maka sirnalah perasaan agung terhadap dirimu. Kenapa sih kita merasa hebat? Karena kita belum ketemu sama orang yang lebih hebat dari kita. Coba kalau kita merasa kaya nih, ya, merasa agung kita kan. Ada orang yang tinggal baru di komplek kita lebih kaya dari kita, langsung ngeper kita. Nah, itu. Kenapa sih kita sok berilmu banget sih? Ya mungkin karena kita mungkin ngumpulnya sama orang-orang di bawah kita. Pas ketemu sama orang-orang yang berilmu, kita mingkem. Ngeper. Nah itu. Nah ketika kita mengatakan Allah Azim, nggak ada yang lebih agung daripada Allah dalam semuanya. Langsung kita saat itu merasa nggak ada nilai diri kita nih. Tidak ada yang perlu dibanggakan oleh diri kita. Jadi kalau ada orang sombong itu pergaulannya itu berarti kurang luas. Dia baru jalan-jalannya masih belum terlalu jauh. Kalau orang udah pergaulannya kemana-mana, boro-boro mau sombong. Malu, ya malu. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bilang kepada Allah, Engkau yang maha alim, aku berarti bodoh ya Allah. Engkau yang maha qawi, kuat, aku ini lemah ya Allah. Antal ghani, engkau kaya, aku ini fakir ya Allah. Maka setiap kita menyebut nama Allah, maka kita sadari bahwa kita itu adalah zat yang membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa menjadi sombong di hadapan Allah padahal kita telah mengenal Al-Azim ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita taat kepada Allah, itu kita mengagungkan Allah berarti. Nah, waktu kita berani menentang perintah Allah, berarti kita saat itu mengagungkan diri. Mengagungkan diri kita. Nah, maka ketika kita memahami Allah Al-Azim, udah pasti kita akan sami'na wa ata'na ya. Sami'na wa ata'na. Aku taati engkau ya Allah ya. Maka Al-Azim ini membuat kita mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Mensyukuri Allah, tidak kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Makanya kalau di hati kita ini ada keagungan Allah, maka insya Allah hati kita ini akan diagungkan oleh manusia. Ketika hati kita ini ada keagungan
pengagungan terhadap Allah, maka orang manusia-manusia itu insya Allah akan mengagungkan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, karena waktu kita sudah mau habis, apa yang buahnya ketika kita mengenal Allah Al-Azim, hendaklah kita mengagungkan Allah dan segala sesuatu yang Allah muliakan.